Shalom, rekan guru semua dimanapun berada. Senang sekali bisa kita berjumpa dan ada renungan pagi walaupun hanya melalui online. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kesehatan, penyertaan, kasih anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, para guru maupun keluarga kami. Dan Tuhan, di tengah aktivitas kami hari ini, Tuhan Engkau sertai kami, Engkau berkati dan Engkau mampukan kami. Terlebih lagi kami akan memulai hari ini dengan renungan pagi. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan renungan pagi ini, berkati para guru yang mendengarnya. Dan biarlah kami semua dapat belajar dari kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan guru yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita renungan pagi terambil dari Bilangan pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke 31. Dalam bahasa Indonesia berjudul dosa yang tidak disengaja. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal ini diperbuat di luar pengetahuan umat ini tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal ini terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang sengaja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang tidak dengan sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka yang berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Sekali lagi, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan, merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam ibadah gereja ada doa pengakuan dosa yang menuntut introspeksi kita secara mendalam. Doa tersebut mendorong kita untuk mengakui dengan jujur hal-hal yang seharusnya kita lakukan, yaitu mengakui kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bersikap jujur di hadapan Allah. Yang menariknya adalah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersikap jujur di hadapan Allah terkait dengan dosa yang tidak disengaja.
Ini bacaan rekan-rekan bisa baca di rumah masing-masing. Tapi saya sampai di kalimat itu saja. Saya ingin kita berpikir bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang berbuat kesalahan. Tuhan meminta pertanggungjawaban atas setiap kesalahan yang disengaja, apalagi tidak disengaja. Kita lihat saja, ketika orang berbuat kesalahan, bahkan kesalahan itu berkaitan dengan hal yang tidak sengaja, itu dianggap dosa dan dia harus mempersembahkan korban. Yang dimana imam di situ berperan. Nah, oke, sekarang rekan guru yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya tidak akan lanjut baca sampai terakhir renungan ini, tapi ada hal yang menarik. Coba perhatikan baik-baik. 2 minggu lalu, kalau kita balik, ada YouTubers ya, namanya Ferdia. Dia membuat heboh, ya, yaitu dia memberikan ya istilahnya ya orang biasa bilang kasih makanan, bagi-bagi makanan lah. Ya. Tapi dia berikan dengan teman-temannya, berikan kantong plastik kepada waria yang isinya batu-batuan. Dan ketika itu juga dia tidak menyadari kesalahannya, malah dia meminta maaf pun. Dia dengan penuh canda tawa. Dan seolah-olah dia tidak menyesali apa yang dilakukan. Nah, bayangkan seandainya kalau kita tarik ke teks yang kita baca ini berkaitan dengan kasih Tuhan tidak kompromi atas dosa. Bisa dibayangkan rekan-rekan guru, dosa yang tidak sengaja saja Tuhan tidak kompromi. Tuhan mau kita bereskan itu. Jadi rekan-rekan guru yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan firman Tuhan yang luar biasa yang terambil dari Bilangan 15 ayat 22 sampai 31. Dan bagaimana kita diajar untuk membereskan dosa itu. Kalau dulu bangsa Israel diajar, mereka membereskan dosa itu dengan memberi persembahan. Baik persembahan penghapusan dosa dan persembahan-persembahan yang lain. Sehingga mereka memperoleh belas kasihan Tuhan. Tapi menariknya adalah di sini kita lihat baik-baik bahwa dosa yang secara tidak sengaja dilakukan saja Tuhan meminta pertanggungjawaban. Sekalipun Tuhan itu mengasihi manusia. Tapi dengan kata lain kita lihat hari ini dan kita belajar bahwa Tuhan tidak sedikit pun kompromi dengan dosa. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci, dan Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Jadi cuma Tuhan atau rekan guru yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa apa yang secara tidak sengaja kita lakukan? Ayo kita bereskan. Karena firman Tuhan luar biasa ini memberikan kita hal yang luar biasa dengan kesimpulan yang luar biasa. Karena Tuhan tidak berkompromi terhadap dosa. Kita perlu menyadari tiap kesalahan yang bertentangan dengan kasih Allah. Kita perlu bertobat, mengakui dan memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Jadi dengan kata lain, ayo, kira-kira ayo kita berpikir sejenak. Dosa apa yang kita buat? Yang mungkin tidak sengaja kita menggosipkan rekan kita, kita ngomongin rekan kita, atau kita jelek-jelekin orang lain, atau mungkin kita memfitnah. Ayo, apa yang kita lakukan terkait dengan dosa? Yuk, mari kita benahi diri kita masing-masing, kita mengoreksi diri kita masing-masing, dan izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Tapi ingat satu hal, kita perlu meminta pengampunan dari Tuhan. Ya. Mari saya ajak, jangan sampai kita seperti Ferdian. Dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menyadari kesalahannya dan dengan tulus meminta ampun. Tapi di dalam iman Kristen, Alkitab mengajar kita untuk melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan, kita wajib meminta maaf atau ampun kepada orang yang kita buat salah, terutama kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita umat yang percaya kepada hidup dalam dosa. Dia mau kita hidup dalam kemenangan, hidup dipulihkan, hidup kudus, dan hidup memuliakan Dia. Semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini, renungan singkat ini, dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman. Biar firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Berkati para guru, berkati pergumulan mereka, Engkau jawab seturut kehendak. Siswa kami dimanapun mereka berada, Engkau berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Pemeliharaan perlindungan nyata atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom rekan guru yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Sehat selalu, Tuhan berkati dan Tuhan melindungi kita semua. Amin.